pergerakan Terra Luna ini cukup menarik ya, karena kita lihat Terra Luna itu mungkin mungkin 2 minggu yang lalu itu merupakan salah satu koin dengan kapitalisasi pasar terbesar atau sekitar top 6 ya. Dan memang dipercaya waktu itu konon Terra Luna ini merupakan salah satu koin decentralized finance yang paling oke lah di pasar kripto. Nah, ini kejatuhan Terra Luna sebenarnya ini karena dari kedua company tersebut memiliki dua koin, yaitu satu Terra Luna blockchain-nya, dan kemudian mereka mencoba melakukan pembentukan koin lain dengan stable coin, yaitu Terra USD. Nah, di Terra USD ini sebenarnya kan kalau kita ngomongin stable coin gitu, seperti mungkin teman-teman kripto tahu lah, ada USDT, ada USDC, ini bisa dibilang di backup dengan aset uangnya gitu. Jadi, nah sedangkan untuk Terra USDT ini di backup oleh algoritma gitu. Jadi ketika algoritmanya ini gagal, jadi kalau kita flashback minggu lalu ya, flashback minggu lalu bahwa tingkat inflasi di Amerika Serikat naik terus, kemudian keputusan dari The Fed yang mau menaikkan suku bunga hingga 2,5% sampai 3% sebenarnya yang menyebabkan mata uang USD ini menguat ya terhadap semua risky aset, termasuk kripto. Nah, saham pun juga sebenarnya kan nggak luput dari penguatan USD ini. Nah, ketika terjadi penguatan USD yang sangat signifikan dan kemudian algoritmanya Terra USD ini bisa dibilang fail, terjadi discrepancy harga yang cukup menarik para mungkin short seller atau hedger ya. Jadi ketika harganya turun di bawah $1, ini sudah mengindikasikan bahwa something wrong with the algoritma. Makanya ketika hal itu terjadi, investor banyak yang panik gitu. Kok stablecoin yang digadang-gadang sebagai pengganti USDT dan USDC ini bisa gagal? Nah, ini menyebabkan kenapa harga Terra ini bisa jatuh ya. Kita mulai dari Terra USD-nya pertama, kemudian karena sistem dari Terra USD dan dan Luna ini agak cukup unik gitu, di mana ketika untuk pembelian Terra USDT ini harus nge-burn Luna atau membakar supply dari Luna, atau misalnya dan sebaliknya. Nah, ini ketika demand-nya banyak sekali, mereka ini harus memberikan demand Luna yang cukup besar. Dan kalau nggak salah, waktu itu Lunanya nggak sanggup ya menyanggupi dari kepanikan investor tersebut gitu. Jadi sehingga hal tersebut menyebabkan harga Terra USDT juga jebol, kemudian diikuti oleh harga Terra Luna yang cukup anjlok parah. Baik, Mas Andre, mungkin nggak sih krisis aset kripto Terra Luna dan juga Terra USD bisa memberi dampak ke aset kripto lainnya? Tentu saja sih, kalau misalnya kita lihat kan kalau dari perkembangan Luna minggu lalu gitu, karena katanya konon Terra USD ini di backup oleh BTC yang cukup banyak, dan ketika ketika dari company-nya berusaha menstabilkan harga Terra USD tersebut, mereka harus menjual aset, bahkan harga BTC waktu itu juga tanking ya dari 31.000 hingga sempat menyentuh angka 25.000 gitu, 28.000 ya. Jadi tentu saja ini akan berimbas cukup signifikan ya terhadap aset kripto, apalagi kita lihat penguatan USD, kemudian juga uh, Luna Coin yang sempat menjadi top 6 market cap di dunia ini, dampaknya tentu sangat besar terhadap aset kripto. Belum lagi kepercayaan investor yang dirusak oleh kejadian ini gitu. Jadi sudah otomatis gitu, di mana kondisi inflasi yang cukup tinggi di Amerika Serikat, kemudian yang mengarah ke resesi, kemudian dari The Fed ingin menaikkan suku bunga, ditambah ketidakpercayaan para investor terhadap cryptocurrency saat ini justru menyebabkan aset kripto ini menjadi sangat volatile ya dalam waktu dekat. Baik, Mas Andre, sebagai salah satu platform marketplace aset kripto, apakah peluang dapat menghentikan transaksi suatu aset kripto yang sedang mengalami sell-off besar seperti Terra Luna? Untuk melakukan stop itu biasanya dari peluang sendiri, sebenarnya kita kan partner distribusi ya gitu. Jadi kita beracu pada mitra kita gitu. Kalau ketika terjadi mungkin ada suspensi atau delisting, ini balik lagi tergantung mitra ya. Dan kemarin kalau kita lihat kan kita selalu mengikuti ya day to day ya perkembangan si Luna sendiri gitu. Dari liquidity-nya, kemudian juga dari volume perdagangan gitu. Dan kalau kita lihat dari Terra Luna ini kan sebenarnya kemarin
volume perdagangannya cukup signifikan ya. Mungkin banyak holder yang di atas yang cukup panik gitu karena harganya turun terus. Tapi di satu sisi karena sistem algoritmanya yang cukup menarik gitu, ketika mereka berusaha menstabilkan Terra USD, justru sirkulasi koinnya makin banyak. Nah, sirkulasi koin makin banyak, ditambah banyak spekulan-spekulan yang ingin mencoba peruntungan di Terra Luna, tentu saja ini membuat kondisi kadang-kadang perdagangan mungkin bisa terhambat gitu. Tapi kita dari satu sisi selalu mengikuti resiko dari koin tersebut ya. Jadi kita dari exchanger juga bekerja sama dengan mitra gitu. Apakah mitra kita menghentikan perdagangan tersebut atau misalnya tetap melanjutkan. Kita selalu memperhitungkan dengan kondisi pasar juga dengan resiko likuiditasnya gitu. Jadi baik lagi ini tergantung demand dan supply, dan tentu saja semua kegiatan yang telah dilakukan oleh peluang ini telah memperhitungkan apa dampaknya terhadap para investor yang berinvestasi di Luna gitu. Jadi kita selalu lihat case by case, melihat jumlah likuiditas serta melihat risikonya ya, karena baik lagi peluangnya adalah exchange yang resmi gitu. Jadi kita harus bisa memastikan bahwa semua investor gitu, kemudian juga dari sisi perusahaan aman dalam memperdagangkan koin ini. Baik, Mas Andre, aset kripto memang high risk dan juga high return begitu ya. Profil risiko investor seperti apa yang cocok untuk aset seperti ini? Lalu bagaimana peluang mengedukasi para investor-investornya terutama yang berinvestasi di aset kripto? Oke, jadi mungkin ya baik lagi ya, kita sebelum mengenal kayak kalau saya cocoknya berinvestasi di aset apa gitu, kita harus tahu profil resiko kita sendiri gitu. Jadi yang seperti kita tahu memang dalam berinvestasi kan ada banyak cara ya, mungkin ada yang konservatif, ada yang medium, ada yang high risk. Nah, untuk yang high risk ini kan memang termasuk saham, termasuk aset kripto. Nah, yang perlu dipengerti oleh teman-teman kan sebenarnya teman-teman ini mau cari untungnya gimana gitu. Kalau misalnya teman-teman berekspektasi bahwa dengan investasi di kripto itu cepat kaya, sebenarnya investasi yang salah gitu, karena di dunia investasi itu juga nggak ada yang instan gitu. Nah, yang perlu dipengerti lagi adalah kondisi dari ekonomi sekarang gitu. Nah, untuk sekarang memang untuk aset-aset yang memiliki risiko tinggi seperti kripto dan saham ini kan memang sedang dalam selling pressure yang cukup luar biasa gitu ya. Jadi perlu sedikit di lower expectation-nya gitu, bahwa kapan koin ini bisa naik atau misalnya saham ini bisa naik gitu, tanpa melihat kondisi makronya gitu. Jadi yang perlu dimengerti sih sebenarnya teman-teman kenalilah diri sendiri gitu. Apakah teman-teman siap kehilangan uang dalam jumlah besar, ataukah teman-teman cuma berinvestasi dengan uang dingin. Nah, ini sebenarnya hal yang perlu dimengerti oleh para investor gitu. Kalau udah mengerti, sebenarnya kita mau berinvestasi di aset riski seperti kripto atau saham, yang penting kita udah tahu risikonya, sebenarnya it's fine gitu. Yang penting kita tahu dulu gitu diri sendiri. Nah, kalau misalnya saran saya sebenarnya ya baik lagi ya, kita harus menggunakan uang dingin gitu. Apalagi di saat kondisi pasar yang benar-benar tidak menentu, kayaknya lebih bijak ya kita jangan menggunakan uang panas gitu. Nah, untuk dari peluang sendiri sebenarnya gimana sih cara mengedukasi teman-teman ini biar lebih mengerti pasar ini? Sebenarnya dari peluang udah banyak sih. Kita satu rajin mengeluarkan artikel-artikel ya, mungkin tentang riset, tentang berita-berita. Kita juga ada sedikit view gimana cara kita bertransaksi. Kemudian setiap pagi juga kita di Instagram juga mengadakan IG Live ya. Jadi bagi teman-teman yang pengen tahu kayak market kondisinya bagaimana, walaupun di situ kita niatnya buy market ya. Jadi kita nggak ada basically nggak ada janji-janji kayak koin ini bisa naik ke berapa, tapi yang kita lakukan adalah analisa-analisa yang sebenarnya bisa memberikan gambaran bahwa kemanakah aset ini atau saham ini berlangsung gitu. Yang pasti kita di Peluang sendiri nggak pernah stop mengedukasi teman-teman, kemudian dari community, kemudian juga dari IG Live, sosial media, semua kita lakukan agar teman-teman ini bisa berinvestasi dengan uang dingin, dengan logika, bukan dengan emosi. Ya, Mas Andre, investasi kan dilakukan salah satunya karena investor memiliki tujuan keuangan. Nah, tujuan keuangan seperti apa yang tepat dipenuhi lewat investasi aset kripto, baik jangka pendek, menengah, atau jangka panjang? Nah, terkait investasi jangka panjang, bagaimana saran terbaik peluang agar investasi tetap aman? Sebenarnya nama investasi kan kita bertujuan mencari untung ya, atau mencari cuan lah bahasa bahasa teman-teman sekarang gitu. Nah, dalam jangka waktu pendek memang
biasanya kalau teman-teman berinvestasi dalam jangka waktu pendek itu kan sebenarnya investasi yang paling sulit ya, karena kita berusaha mencari dasar atau mencari bottom price, kemudian kita mencoba mencari harga atasnya di mana. Nah, untuk saat ini memang untuk investasi jangka pendek ini agak sebenarnya bukan sulit dilakukan ya, lebih menantang ya, karena kan tingkat volatilitas pasar sangat tinggi. Ini nggak hanya di kripto ya, ini bisa di saham IHSG atau di saham Amerika Serikat. Nah, ini semua sebenarnya lagi volatile lagi tinggi. Nah, bagi teman-teman yang mungkin belum memiliki resiko profil yang cukup tinggi, itu saya sarankan sih jangan uh, untuk berinvestasi jangka pendek ya, atau misalnya mungkin ekspektasinya besok naik atau misalnya seminggu naik gitu. Saya sarankan mungkin view-nya agak dipanjangin gitu, lebih ke jangka panjang gitu, karena kita tahu gitu kalau melihat kinerja sebenarnya aset kripto atau aset saham itu lebih perform dalam jangka waktu panjang ya, apalagi dengan adopsi teknologi yang cukup bagus gitu. Saya cukup yakin bahwa nanti mungkin 5 tahun atau sampai 10 tahun lagi mungkin aset kripto akan menjadi salah satu perusahaan teknologi yang besar gitu. Cuman memang saat ini investasi jangka pendek ini rentan dengan volatilitas koreksi, dan kalau misalnya teman-teman hanya ikut-ikutan baca di sosial media tanpa melakukan your own research gitu, biasanya akan cenderung rugi gitu karena volatilitasnya sangat tinggi dan teman-teman berusaha untuk spekulasi. Nah, untuk jangka panjang gimana? Untuk jangka panjang kalau teman-teman melihat bahwa ada kesempatan beli dalam kondisi yang saat ini, ya sebaiknya melakukan dollar cost averaging itu, atau misalnya kalau teman-teman punya uang ya nggak usah semuanya dimasukin dulu gitu, karena kita nggak ada yang tahu kapan kripto ini turun atau kapan ini saham ini turun, itu kita nggak ada yang tahu. Yang kita bisa kontrol adalah portfolio kita sendiri gitu. Kalau teman-teman bisa mengkontrol emosi teman-teman, kemudian jumlah alokasi portfolio yang pengen teman-teman beli untuk aset berisiko seperti saham dan kripto, ya mau dilakukan sekarang, tapi hanya dengan menggunakan uang dingin dan teman-teman harus siap rugi. Intinya semakin panjang durasi teman-teman berinvestasi, biasanya return-nya semakin bagus ya dibandingin dengan jangka pendek gitu. Jangan pernah tergiur kayak, oh saya bisa cuma 100% dalam 2 hari gitu. Itu sebenarnya nggak ada gitu, karena baik lagi market timing sangat susah dilakukan. Ya, Mas Andre, lalu bagaimana sebaiknya strategi investor untuk mengantisipasi harga aset kripto yang sangat fluktuatif? Dan tipsnya apa yang harus dilakukan para investor untuk menghadapi aset kripto yang memang fluktuatif? Sebenarnya ya tips dari saya ya balik lagi ya, teman-teman tahu apa yang teman-teman invest gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman nggak tahu yang teman invest di dunia kripto, ya udah pasti perasaan yang muncul ada perusahaan deg-degan ya, kayak oh besok naik atau enggak gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman udah melakukan riset, melakukan kayak analisa technical fundamental, saya rasa itu lebih tenang ya dalam berinvestasi. Nah, untuk saat ini, baik lagi tadi saya sudah bilang bahwa yang paling tepat dilakukan adalah dollar cost averaging. Gitu. Jadi dollar cost averaging, pelan-pelan diinvest, nggak usah takut ketinggalan, nggak usah takut FOMO, diinvest saja gitu. Walaupun sebenarnya saat ini masih downtrend ya, ada baiknya memang pegang cash lebih baik ya dibandingin dengan kita mencoba mencari bottomnya, tapi kita nggak tahu kapan naiknya gitu. Jadi kalau memang teman-teman ada alokasi lebih, ya bolehlah lakukan dollar cost averaging gitu. Kalau teman-teman nggak suka dollar cost averaging, pengennya all in karena merasa kayak returnnya kecil, ya boleh saja dilakukan, tapi harus siap dengan resiko yaitu cut loss gitu. Kalau misalnya teman-teman nggak siap stop loss atau cut loss gitu, ya udah otomatis pasti nanti akan tergerus gitu. Jadi di kondisi market yang saat ini, saya rasa pegang cash is a good strategi gitu. Kalau teman-teman pengen coba invest, bolehlah dollar cost averaging, tapi dengan porsi yang jauh lebih kecil dibandingkan dengan marketnya ketika lagi bullish. Baik, Mas Andre, bicara diversifikasi, berapa persentase dana investasi yang aman untuk diletakkan pada aset kripto? Oke, jadi kalau mengacu sebenarnya terhadap posisi portfolio ya, saat ini memang market sedang bisa dibilang lagi in bearish market ya. Jadi untuk risky aset gitu, kalau kita lihat beberapa fund manager yang besar-besar, terutama yang main mungkin saham-saham yang high risk gitu, alokasi portfolio untuk risky aset ini bisa dibilang sangat kecil gitu. Jadi kalau teman-teman punya 100%, kemungkinan besar gitu, mungkin paling banyak itu sekitar 15 sampai 20%. 20% itu udah maksimal sekali ya, melihat kondisi pasar yang sangat volatile gitu. Kemudian 80%-nya bisa ditaruh apa? 80%-nya balik lagi
bisa ditaruh di cash, pegang cash karena kita tahu kan bank sentral akan menaikkan suku bunga gitu. Jadi pasti bunga deposito akan naik gitu. Jadi taruh deposito bisa menjadi pilihan atau kalau teman-teman nggak tertarik di deposito bisa ditaruh di reksadana pasar uang gitu. Jadi untuk saat ini risky aset bukan menjadi pilihan utama, tetapi lebih cash gitu. Kalau saya bisa saran paling banyak 20% dari total alokasi investasi bisa dicemplungin saat ini ya. Nanti ketika marketnya udah membaik, ya tentu saja kita bisa agresif ya. Kita bisa naikin ke 30% atau 40% tergantung profil resiko masing teman-teman. Ya, Mas Andre, saat ini kan pasar keuangan sedang dibayangi badai inflasi dan juga berimbas ke harga aset keuangan seperti misalnya saham, emas, dan lain sebagainya. Nah, pada momen ini apakah sebaiknya investor ini wait and see dulu dan menyimpan sebagian alokasi investasinya dalam bentuk cash? Atau dengan kondisi saat ini apa saran dan perspektif peluang untuk agar mengurangi risiko ini kembali terjadi karena akan sangat merugikan investor dan industri secara keseluruhan? Oke, jadi memang ada selalu pepatah kayak, buy, kita harus beli ketika saat pasar takut ya. Nah, memang sebenarnya ya itu ada benarnya, tapi balik lagi ya, ini kan ke psikologi trading masing-masing atau investasi gitu. Ketika kita belum tahu kapan di bawah gitu, atau misalnya kejelasan dari Fed mau naikin suku bunga, kelihatannya market masih akan koreksi ya gitu. Jadi kemungkinan besar pasar masih akan volatile termasuk kripto, termasuk saham, saham Indonesia, saham Amerika Serikat. Nah, yang bisa disarankan dari peluang sebenarnya adalah baik lagi kita harus memiliki spare cash yang cukup banyak ya. Karena kita nggak tahu market ini kapan bottoming gitu. Kalau teman-teman udah pegang mungkin sekitar 70% cash atau 60% cash, ya udah nggak usah terlalu nafsu gitu untuk coba-coba beli aset-aset yang berisiko. Nah, kalau mau yang aman sih sebenarnya kalau bisa cash 80% ya. Tapi kalau misalnya teman-teman lebih agresif sedikit, ya cash harus punya. Mungkin sekitar 60%, 70% dari total portfolio. Kecuali teman-teman udah tahu banget gitu apa yang pengen dilakuin. Untuk saat ini saya rasa pegang cash is the best way to do it. Karena baik lagi, kalau kita lihat dari IISG pun kita lihat banyak outflow juga kan. Gitu. Kemarin banyak asing beliin, sekarang banyak outflow juga. Nah, ini kan sebenarnya ada indikasi bahwa para investor ini menginvestasikan kembali uangnya terhadap US dollar gitu. Jadi saya rasa posisi cash saat ini paling aman. Kalau mau berinvestasi bisa lakukan DCA, nggak usah agresif, pelan-pelan aja. Yang penting kita tetap berinvestasi untuk mengalahkan inflasi. Baik, terima kasih Head of Financial Education Peluang, Christopher Andre Benas, sehat dan sukses selalu.